Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan kita masih bisa mengikuti ibadah dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami masih bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Berkatilah kami dari awal hingga akhir. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan memujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh saudara kita, Visa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kau boleh perkumpulkan kami di sini untuk memulai ibadah Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami, Kau juga berkati Pak Mardi yang kami menyampaikan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Salam, kita berjumpa lagi bersama-sama pada ibadah SMP Kristen Battle Sulung 3 untuk kesempatan hari ini tanggal 29 bulan Juli tahun 2020. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita dan persiapkanlah Alkitab kalian. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2, kita akan membaca pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal 2, ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Dialah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Mengapa? Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu akan berakhir. Apa yang ada di dunia ini suatu saat akan selesai, akan berakhir. Tetapi ada sesuatu yang kekal yang tidak akan pernah berakhir, adalah firman Tuhan. Bukankah Yesus telah mengatakan demikian? Segala sesuatu akan berakhir, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu berbahagialah setiap kita yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam terang. Dari bacaan yang kita baca tadi, bahwa terang yang sesungguhnya, sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ditulis pada abad pertama atau sekitar tahun 90. Ketika Yohanes waktu itu yang sudah lanjut umurnya, dia menulis kepada orang-orang percaya.
Dan di dalam tulisan itu dikatakan bahwa terang yang benar telah bercahaya. Sebelum Yohanes hadir, saya percaya bahwa matahari sudah ada, bulan sudah ada, dan benda-benda penerang yang lain sudah ada. Tetapi apa yang dimaksud oleh Yohanes tentang terang yang benar, ini telah bercahaya. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, siapakah terang yang benar itu? Menurut kesaksian Yohanes, ini Rasul Yohanes menulis tentang dia. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ini orang yang bersaksi tentang terang, orang yang bersaksi tentang kebenaran itu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes yang diutus dan mendahului sebelum Yesus lahir, dia bersaksi bahwa terang itu yang datang dari Allah, karena Yohanes ini juga diutus dari Allah, dan dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, Rasul Yohanes mencatat siapakah dia dan siapakah terang itu. Kembali pada ayat yang sama, Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima mengatakan bahwa dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi tentu yang dimaksudkan terang di sini bukan terangnya matahari, bukan terangnya bulan, bukan terangnya bintang. Tetapi terang yang dimaksud di sini adalah terang yang menerangi hidup manusia. Bagaimana manusia nanti kita bisa belajar lebih jauh nanti. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya, terang yang benar, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Jadi menurut kesaksian Yohanes, khususnya Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes, dan juga surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, dia mencatat bahwa terang yang sesungguhnya yang dimaksud itu adalah terang yang bisa menerangi hidup manusia. Dan siapakah terang itu? Yohanes juga mencatat di dalam ayat 8 sampai Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi sumber terang yang sesungguhnya sedang datang, terang yang menerangi hidup manusia, itu sudah datang. Dan orang biasa memanggil dia Yesus. Kalau kita orang Indonesia yang sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, kita biasa memanggil terang itu namanya Yesus. Tetapi ketika Alkitab ini ditulis, baik oleh Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan juga Paulus, Yakobus, dan juga Petrus, Yudas, mereka menulisnya dalam bahasa Yunani. Dan ketika mereka menulis dalam bahasa Yunani, tentu bukan Yesus, karena di Yunani itu tidak ada abjad Y, nggak ada. Makanya di situ ditulis dengan kata Yesus, Yesus Kristus. Kemudian orang-orang Yahudi ketika mereka memanggil Yesus pasti Yesua. Dan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus pasti mereka menyebutnya Yeshua Mashiach.
Dan kemudian saudara-saudara kita yang dari Arab, karena kata Yesus Kristus juga diterjemahkan, Injil juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mereka memanggilnya Yasu Al-Masih. Nah, jadi masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing bahasa, ketika mereka memanggil Yesus ini, jadi tidak perlu dipersoalkan nama-nama yang muncul itu. Karena memang itulah yang disebut yang namanya koresponden fonetik. Nah, ketika kita tahu terang, kita berada di dalam terang, kita yang hidup di dalam terang, sekarang bagaimana kita harus hidup? Nah, ada dua langkah penting yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan agar hidup kita benar-benar tetap di dalam terang dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang pertama kembali kepada bacaan kita dari 1 Yohanes pasal 2, khususnya pada ayat 9, dan ayat yang ke-11, kita bisa melihat di sana bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yaitu jangan pernah munafik. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan pernah munafik. Tentu kita tahu arti kata munafik. Apa maksudnya kata munafik? Orang Jawa bilang itu isuk dele sore tempe. Jadi seringkali digambarkan apa yang nampak di luar tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Jadi itu kemunafikan. Apa sesungguhnya yang kita ucapkan ternyata kok beda dengan niat hati kita. Nah, dikatakan di situ pada ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Nah, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, jadi ini ada orang yang mengatakan bahwa dirinya berada di dalam terang, dia mengaku bahwa dia memiliki terang hidup itu, dan bahkan dia sendiri mengaku berada di dalam terang itu. Tapi kitab suci mengatakan dia mengakunya berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ini bisa jadi gambaran bagi kita, anak-anak kita telah mengikut Tuhan Yesus. Kita telah berada di dalam terang. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi seringkali yang terjadi apa? Kemunafikan terjadi. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, hati-hati. Khususnya yang ada di grup WA grup. Saya juga sering memperhatikan tulisan-tulisan yang kalian tulis di grup itu. Ada tulisan yang bagus, puji Tuhan. Tapi banyak juga tulisan yang tidak bagus. Nah, ngakunya sebagai orang yang hidup di dalam terang. Tapi bagaimana orang yang hidup di dalam terang, ternyata catnya seperti itu. Sepertinya ini sangat kontradiktif, bisa jadi ini munafik. Kamu ngaku orang Kristen, kamu ngaku hidup di dalam terang. Tapi catmu seperti itu di grup, jadi ini tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita perlu waspada. Kita perlu berjaga-jaga agar hati kita tidak terjebak dalam kemunafikan. Mari kita sadar dan minta pimpinan Roh Kudus agar apa yang kita ucapkan, agar apa yang kita pikirkan, agar apa yang kita catat, yang kita tulis, yang kita share, itu sungguh-sungguh suatu kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kalau kemunafikan terus terjadi dalam hidupmu, hati-hati. Yesus sangat mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat.
Khususnya di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Bagaimana Yesus mengecam mereka? Kamu ini seperti kuburan yang dilabur putih. Kalau seandainya waktu itu ada cat, mungkin ya Yesus berkata, kamu ini seperti kuburan yang dicat warnanya putih. Seandainya waktu itu ada keramik, Yesus pasti berkata, kamu ini seperti kuburan yang dikeramik begitu bagus dan indahnya. Tetapi apalah artinya semuanya itu? Karena di dalamnya terdiri dari banyak kotoran-kotoran dan bangkai-bangkainya. Sungguh sangat menyedihkan ketika mendengar pernyataan seperti ini. Di luar bagus, di luar tampil begitu hebat. Tapi apalah artinya kalau di dalamnya seperti itu? Ini gambaran. Dan ini teguran Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu tampil begitu rapi dan bersih dengan pakaian-pakaian yang mereka nampakkan. Tapi Yesus tahu. Yesus paham isi hati mereka. Makanya di sini Yesus mengecam mereka. Kalau kita tidak mau berubah, hati-hati. Ketika Tuhan berkata seperti ini, kamu orang-orang munafik seperti kuburan yang dilabur putih, bersih nampak dari luar, tetapi sesungguhnya di dalamnya tulang belulang dan berbagai-bagai macam kotoran yang lain-lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sesungguhnya orang yang mengaku berada di dalam terang, tetapi sambil membenci saudaranya? Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, model orang seperti ini, dia tidak akan berada di dalam terang. Memang ngakunya berada di dalam terang, tapi sesungguhnya dia adalah pembenci saudaranya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Inilah kondisi seseorang yang membenci saudaranya. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, dimanapun kita berada, dimanapun kita berbicara, baik secara real ataupun lewat media-media yang ada, hati-hati. Mari gunakan dengan kata-kata yang baik dan tunjukkan bahwa kata-katamu, bahwa hidupmu adalah terang itu. Sehingga tulisan-tulisan yang kamu share itu bisa memberkati banyak orang. Itulah terang orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus, sehingga semua yang dibicarakan, semua yang dikatakan itu sungguh-sungguh dan benar-benar terang. Jadi hindari hal-hal seperti ini. Jangan pernah membenci saudaramu. Jangan pernah membenci temanmu sekelas. Jangan pernah membenci kakak-kakak kelasmu. Dan jangan pernah membenci adik-adik kelasmu. Loh Pak, jengkel ya Pak. Wadik nggak punya sopan santun sama kakak kelas. Kakak kelas juga harus mendidik, membimbing adik-adik kelas. Jangan turuti emosi. Kalau emosi itu bukan solusi, tapi akan meningkatkan tensi. Ketika tensi makin tinggi, hati-hati. Itu bisa pecah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana kita harus hidup di dalam terang? Yang pertama, jangan hidup dalam kemunafikan. Nah, yang terakhir, yang kedua, bagaimana kita harus hidup di dalam terang? Ayat 10 mengatakan kepada kita, tidak ada kata lain selain kita harus mengasihi saudara kita. Jadi langkah yang kedua bagaimana kita hidup di dalam terang, yaitu harus mengasihi saudara kita. Tidak bisa ditawar. Meskipun mereka menjengkelkan, nggak bisa ditawar. Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kalian mengasihi saudaramu, mengasihi keluargamu, mengasihi rekanmu, temanmu, kamu berada di dalam terang.
Dan di dalam dia, orang yang mengasihi saudaranya, tidak akan ada penyesatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi posisi yang kedua ini harus jelas. Posisi ini terang sekali, yaitu barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi perintah ini, firman ini begitu jelas dan gamblang. Dan karena dia berada di dalam terang, orang yang ada di dalam terang, maka dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam terang, ini pasti akan menjadi kekuasaan kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan, mana keputusan yang benar dan mana keputusan yang salah. Ketika kita harus menulis dan menge-share, baik di grup maupun di teman-teman yang lain, itu juga adalah satu keputusanmu. Dan itu akan apa? Apakah keputusanmu itu menjadi berkat bagi orang lain, atau malah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Hati-hati, tetap mengasihi saudara meskipun kamu harus chat dengan siapa saja. Jadi posisinya jelas karena firman Tuhan itu menjadi penerang dalam hidupnya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita berada di dalam terang, bersama dengan Tuhan yang adalah sumber terang itu sendiri, saya percaya bahwa kalian tidak akan pernah tersesat. Karena apa? Dia tahu mana jalan yang terang dan mana jalan yang gelap. Mana jalan yang salah, mana jalan yang benar. Mana chat yang benar dan mana chat yang salah. Sehingga kita bisa mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Orang yang di dalam terang, orang yang ada di dalam Yesus, pasti mereka tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan pedomannya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk kesempatan ini, saya mendorong kalian, jangan lupa membaca Alkitab. Setiap hari ketika kita masih bernapas, jangan lupa membaca Alkitab. Ini penting sekali. Bahkan lebih ekstrem lagi saya katakan, jangan mati dulu sebelum kalian selesai membaca kitab suci. Baik itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, sampai kepada Maleakhi, kemudian disambung lagi kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, sampai kepada Wahyu. Karena firman inilah yang memberikan kita hidup di dalam terang, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, posisi ini sangat penting. Mari kita menjaga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap mengasihi saudara kita. Bagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi bagi orang yang hidup di dalam terang, hanya ada 2 pilihan ini. Iya atau tidak. Katakan iya jika memang iya. Dan katakan tidak jika memang tidak. Tidak ada di antaranya. Karena kitab suci mengatakan, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, oleh karena itu mari hari ini perbaiki posisi hidupmu yang jelas, agar kita tetap di dalam berkat Tuhan. Nah, inilah 2 langkah penting yang harus kita hidupi, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, agar hidup kita tetap berada di dalam terang dan terus memuliakan Tuhan,
dan akhirnya berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita, yaitu jangan ada kemunafikan. Ingat, jangan ada kemunafikan. Dan yang terakhir, ingat, saudara harus tetap mengasihi saudara. Bagaimanapun saudaramu kondisinya, bahkan menjengkelkan atau membuat kalian marah, tidak bisa kalian membenci mereka, tidak bisa. Harus mengasihi mereka. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah 2 langkah ini menjadi pedoman bagi kita pada renungan hari ini, dan terus menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita terus berada di dalam terang, sehingga posisi kita semakin hari semakin jelas. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa firman Tuhan yang sudah kita dengar dan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu sungguh sangat baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, bahwasanya terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Dan Yohanes bersaksi tentang terang itu. Dan bahkan Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia." Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang mengikut Yesus Kristus dan yang telah menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus, biarlah kami bisa hidup sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Ampuni kami Tuhan jika selama ini seringkali terjadi kemunafikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kebenaran ini kami diingatkan dan ditegur untuk kami terus menjaga hati kami, menjaga hidup kami, agar kami tetap berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami tetap mengasihi saudara kami, bagaimanapun mereka, bahkan sekalipun mereka menyakitkan, tapi biarlah kami tetap mengasihi mereka, karena ini adalah perintah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami menyerahkan kegiatan belajar mengajar kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Ibu guru kami, berkati Bapak Kepala Sekolah, biarlah mereka boleh membimbing dan mengajar kami dengan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.